Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini, alhamdulillah, saya sangat berbahagia sekali. Saya bisa membersamai pemirsa semua di rumah dalam program Belajar Mengaji. Insya Allah dalam 30 menit ke depan saya akan membersamai antum semua. Pemirsa, saat ini bertepatan dengan bulan Ramadan, begitu banyak sekali orang yang tergeliat hatinya untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka sudah barang tentu kita sebagai seorang muslim yang sejati bisa membaca paling tidak Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar. Untuk itu hari ini saya Abdul Hamid akan membersamai pemirsa dalam program Belajar Mengaji ini masuk ke dalam materi yang mungkin awal sekali, yaitu makhorijul huruf. Baik, langsung saja sama-sama kita simak penjelasan yang disampaikan ya. Pemirsa, makhorijul huruf, kalau kita tahu bagaimana makhorijul huruf itu, ya mungkin kita sering dengar, kita sering mendengar ketika anak itu membaca A, membaca Ba, basmalah, dan sebagainya yang kita sering dengar di sekitar kita. Nah, makhorijul huruf itu sendiri berasal dari fi'il madi yang berarti kharaja, keluar. Kemudian dari wazan maf'alun yang bersigot isim makan, maka menjadi makhrajun yang diartikan tempat keluar. Dan jamaknya adalah makhorijun, tempat-tempat keluar. Ditambah dengan kalimat atau kata huruf, maka makhorijul huruf bisa diartikan tempat-tempat keluarnya huruf itu sendiri. Adapun pengertian menurut istilah, makhraj adalah ismun lil mahallil ladzi yunsha'u minhul harfun. Suatu nama tempat yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Jadi makhorijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada waktu huruf itu dibunyikan. Ya. Faedahnya ketika kita mempelajari makhorijul huruf tentunya sangat banyak sekali. Karena Al-Quran sendiri disusun dengan bahasa Arab, maka kita harus mempelajari betul-betul bagaimana pelafalan, bagaimana pengucapan, bagaimana membunyikan huruf itu secara baik dan benar. Kemudian berikutnya, pentingnya belajar makhorijul huruf. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim betul-betul memahami bagaimana kaidah-kaidah cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya tepat pada makna, kemudian tepat juga dalam penghayatan ketika kita membacanya. Di mana dalam syair juga disampaikan, idz wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Wajib secara mutlak bagi para pembaca Al-Quran sebelum mereka mulai membaca Al-Quran hendaklah terlebih dahulu memahaminya. Maka kita harus memahami betul bagaimana cara membaca Al-Quran. Ada juga bait berikutnya dari Imam Ibnul Jazari mengatakan makhorijul hurufi was sifati yalfidhu bi afsahil lughati. Tempat-tempat keluarnya huruf
itu penting dengan sifatnya, agar mereka mengucapkan huruf demi hurufnya dengan begitu fasih, ya, dengan begitu tepat. Maka hari ini insya Allah saya akan mengupas beberapa hal tentang makhorijul huruf itu sendiri. Tadi mulai dari sisi pengertiannya kita sudah sampaikan, kita sudah ketahui bersama. Berikutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yakni cara bagaimana mengetahui makhorijul huruf itu bisa diucapkan dengan tepat ataupun sesuai dengan kaidah. Maka yang harus kita lakukan bisa dengan dua cara, pemirsa. Ya, yang pertama yaitu dengan taskinul harf atau mensukunkan huruf. Nah, ini cara yang pertama yang sangat mudah kita bisa praktekkan. Banyak contoh untuk kita bisa lakukan. Yang pertama dengan tadi taskinul harf, mensukunkan huruf. Kita sukunkan saja huruf-hurufnya. Contoh seperti huruf hamzah kita sukunkan menjadi a. Kemudian huruf ba kita sukunkan menjadi ab. Kemudian huruf ta kita sukunkan menjadi at, dan seterusnya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah yang satu ini ya. Pemirsa belajar mengaji, kembali lagi bersama saya Abdul Hamid. Di program belajar mengaji ini, alhamdulillah kita sudah bisa tercerahkan tadi kaitannya dengan makhorijul huruf. Berikutnya, bagaimana kita mengetahui makhorijul huruf itu disebutkan dengan baik dan benar. Yang pertama tadi disampaikan yaitu dengan cara taskinul harf, yaitu mensukunkan huruf. Baik, para pemirsa belajar mengaji di rumah bisa mungkin mengikuti apa yang saya lakukan, begitu ya. Mulai dari huruf hamzah kita bisa sukunkan hurufnya, bisa diikuti ya. Perhatikan a, ya seperti itu disukunkan. Misalkan hamzahnya itu digandeng dengan huruf ba, ditekan hamzahnya. Ba. Nah, seperti itu. Coba diikuti. Ya. Ba. Ya, jadi ditekan dengan kuat. Saya ucapkan sekali lagi. Ba. Ya, seperti itu. Kita beranjak lagi ke huruf yang lain mungkin ya. Kita masuk ke huruf ba. Masuk ke huruf ba, kita sukunkan huruf ba itu. Bisa diikuti ya pemirsa belajar mengaji di rumah agar bisa terlatih bagaimana pelafalan makhraj dan huruf yang baik. Coba diikuti, disukunkan huruf ba-nya. Ab. Coba sekali lagi ya. Ab. Yang kuat ya, disukunkan kemudian dipantulkan dengan kuat. Ab. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh di huruf berikutnya, yaitu huruf ta. Coba kita sukunkan huruf ta bersama-sama. At. Ya, selain memang ta itu nanti kita pelajari tentang sifatnya, ada sifat syiddah yang kuat. Ta juga ada sifat yang mengalir nafasnya. Maka dikeluarkan nafasnya. At. Ya, seperti itu. Kesalahan yang mungkin terjadi adalah at. Nah, seperti itu. Tidak berhembus nafasnya. Ketika disukunkan, ta itu mengalir nafasnya ya. At. Ya, seperti itu. Coba kita ulang, sebutkan berkali-kali bersama. At. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke huruf yang mungkin menyebutkannya juga butuh energi ya. Salah satunya mungkin huruf H ya.
ketika huruf H ini nafasnya memang betul-betul berhembus dengan kencang. Seperti itu. Disukunkan. Coba ikuti bersama. Itu huruf H. Kemudian huruf H ini juga jangan sampai pelafalannya terlalu menekan sehingga penghembusan atau penghabisan nafasnya kurang. Seperti itu. Tapi dihembuskan dengan maksimal. Seperti itu. Kemudian kita coba sebutkan huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan mungkin ya. Huruf H. Hati-hati ketika huruf itu disebutkan dengan baik maka akan sampai kepada makna yang tepat. Tetapi ketika huruf itu tidak disebutkan dengan baik, hati-hati dengan maknanya maka akan berbeda. Seperti H dan H. Kalau H itu disukunkan penyebutannya seperti ini. Seperti itu. Kemudian huruf Sa. Huruf Sa itu ujung lidahnya terlihat sedikit. Penyebutannya demikian. Seperti itu. Kemudian ada juga huruf yang lain yang mungkin butuh penekanan seperti huruf Ro. Huruf Ro ini harus betul-betul benar sifatnya ya. Karena huruf Ro ini ada bisa tebal bisa juga tipis. Ketika difathahkan sukun sebelumnya fathah maka akan menimbulkan bunyi yang tebal. Aro. Seperti itu. Coba sebutkan sama-sama. Aro. Ya, tanpa menggerakkan bibirnya. Karena ro bukan huruf bibir. Aro. Seperti itu pemirsa. Insya Allah kita bisa ucapkan dengan mudah sekali di program belajar mengaji ini. Kemudian cara yang kedua, cara mengetahui makharijul huruf yaitu dengan tasydidul harf, yaitu mentasydidkan huruf. Bagaimana cara mentasydidkan huruf? Mudah saja, huruf-huruf hijaiyah kita tasydidkan penyebutannya. Contoh, misalkan huruf Sa kita tasydidkan menjadi Asa. Coba ya kita sebutkan sama-sama. Asa. Ya, coba kalau kasrah ya. Asi. Oke, seperti itu. Jadi ditekan dulu, kemudian disebutkan dengan sempurna. Huruf yang lain bisa kita masukkan contohnya, yaitu huruf Ta. Huruf Ta ketika ditasydidkan seperti ini contohnya. Atta. Bisa dilakukan pemirsa? Bisa ya? Saya ulangi sekali lagi. Atta. Seperti itu. Tidak perlu berlebihan dalam mengeluarkan nafasnya. Seperti Atsta. Seperti itu. Itu contoh kesalahannya. Tapi tetap dikuatkan. Atta. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain, mungkin huruf Ba. Huruf Ba yang ditasydidkan sangat kuat sekali. Ya, disebutkan dengan sempurna. Ikuti yang saya sebutkan pemirsa. Abba. Ya, insya Allah sangat mudah huruf Ba ya. Coba sekali lagi. Abba. Sangat mudah ya. Coba ikuti sekali lagi. Abba. Baik, biasanya yang terjadi kesalahan saat melafalkan huruf Ba itu terlalu rapat bibirnya sehingga menimbulkan suara yang lain seperti apa. Seperti huruf P, cenderung ke huruf P. Jadi hati-hati dalam melafalkan huruf, khususnya huruf itu bisa kita ketahui makhrajnya baik atau tidak saat dua keadaan, yaitu saat dia sukun, kemudian saat dia bertasydid atau ditasydidkan. Seperti itu ya. Jadi abba ya,
seperti itu. Baik, sangat senang sekali saya membersamai pemirsa di segmen ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah yang satu ini. Pemirsa program Belajar Mengaji, alhamdulillah kita lanjut lagi materinya. Setelah tadi kita bagaimana mengetahui cara makharijul huruf dengan mensukunkan dan mentasydidkan huruf itu, kita lanjut ke bagian bagaimana sih kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika makharijul huruf itu disebutkan. Maka pemirsa harus betul-betul mengetahui cara bagaimana menyebutkannya, karena sangat fatal apabila penyebutan huruf itu tidak sesuai dengan makhrajnya yang kita pelajari ini, maka sangat fatal bagi makna yang nanti akan disampaikan. Contoh seperti kalimat Ar-Rahim yang berarti Maha Penyayang, itu disebutkan dengan huruf kha, Ar-Rahim, seperti itu, yang artinya justru sangat jauh daripada makna sesungguhnya. Ar-Rahim dengan huruf kha ini yang berarti suara merdu. Ya, bayangkan terjemahan yang sudah kita ketahui di lafal surat Ar-Rahman, gitu ya. Kemudian di lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, justru kita baca keliru dengan kalimat yang menggunakan huruf kha. Maka suara atau beralih maknanya menjadi suara yang merdu. Contoh misalkan Ar-Rahim tadi berarti yang Maha Pengasih dan suara yang merdu. Nah, hati-hati dalam melafalkan khususnya di kalimat basmalah. Kemudian kesalahan yang berikutnya yang biasa kita jumpai sehari-hari selain tadi di kalimat basmalah, bisa kita temui juga dalam surat Al-Fatihah. Ya, contoh di kalimat Al-Alamin, ya, Al-Alamin yang berarti semesta alam. Al-Alamin, semesta alam. Tapi tatkala kita sebutkan dengan keliru, satu huruf saja yang keliru menyebutkannya, yaitu huruf ainnya berganti menjadi huruf hamzah, seperti yang dicontohkan Al-Alamin. Nah, ini yang keliru, Al-Alamin. Maka ini akan berganti maknanya menjadi segala penyakit. Nah, coba kita sebutkan ulang ya. Mulai dari Ar-Rahim. Nah, yang tepatnya nih, yang tepatnya seperti ini. Ar-Rahim. Nah, itu Maha Penyayang. Ar-Rahim. Ha, hi, ya. Him, itu disempurnakan. Ar-Rahim itu artinya Maha Penyayang. Nah, yang kurang tepatnya kita juga harus tahu, karena jangan sampai kita juga lakukan ketika membaca ayat ataupun kalimat basmalah ketika membaca Al-Quran. Yang kurang tepatnya kita ulang lagi ya. Kita ulang sama-sama. Ar-Rahim. Nah, itu dengan menggunakan huruf kha. Ar-Rahim. Khim. Khi. Nah, justru haknya menjadi kha, maka terjemahnya pun atau maknanya pun beralih ke suara merdu. Nah, maka hati-hati dalam menyebutkan kalimat tadi. Kemudian saya ulang kembali ke kalimat Al-Alamin, ya. Al-Alamina. Al-Alamin itu disebutkan dengan baik huruf ainnya. Al-Alamina. Nah, itu huruf ainnya harus tepat sehingga menimbulkan makna yang begitu tepat, yaitu semesta alam. Al-Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, maka Tuhan semesta alam gitu. Tapi kalau menyebutkannya keliru, nah mungkin bisa kita ikuti ya penyebutan yang keliru. Contoh al-alamin, al-a ya, jadi hamzah maka menjadi maknanya segala penyakit. Coba kita bayangkan ketika kita membaca Al-Fatihah dengan makhraj satu huruf saja yang keliru, maka akan berubah maknanya. Maka pemirsa belajar mengaji memang sangat penting sekali terus mengikuti program belajar mengaji ini, karena kita bisa membaca Al-Quran dengan tepat. Al-alamin segala penyakit, Rabbil alamin, bayangkan masa Tuhan segala penyakit. Alhamdulillah. Jadi semoga Allah mudahkan lisan kita untuk menyebutkan huruf-huruf Al-Quran dengan baik. Contoh kesalahan berikutnya yaitu wala'allakum tashkuruna. Wala'allakum tashkuruna. Kita lihat dalam satu huruf saja, yaitu huruf shinnya berganti nanti ya. Wala'allakum tashkuruna. Tash itu harus betul penyebutannya yang bisa diartikan, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Wala'allakum tashkuruna. Tapi kalau berganti shinnya menjadi sin, wala'allakum taskuruna, maka berubah maknanya dan mudah-mudahan kamu mabuk. Alhamdulillah. Ketika satu huruf saja kita tidak tepat mengucapkannya, maka berganti maknanya. Wala'allakum taskuruna, jadi mudah-mudahan kamu mabuk. Berikutnya, pembagian makhorijul huruf sendiri yang nanti mungkin akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam kitab Jazariyah, Imam Ibnul Jazari menyampaikan makhorijul hurufi sab'atun asar alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhorijul huruf itu berjumlah 17 menurut pendapat yang masyhur, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada al-jauf yang berarti lubang tenggorokan dan mulut. Dia memiliki 1 makhraj. Yang kedua ada al-halq yang berarti tenggorokan. Dia memiliki 3 makhraj. Yang ketiga ada al-lisan yaitu lidah. Dia memiliki 10 makhraj. Kemudian ada asy-syafatan yaitu bibir, kedua bibir yang dia memiliki 2 makhraj. Dan al-khayshum yang berarti lubang hidung yaitu dia memiliki 1 makhraj. Maka semuanya ada 17 makhraj. Kapan kita bisa ketahui semua makhraj ini? Insya Allah kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, pemirsa belajar mengaji. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah selesai membahas bagaimana itu makhorijul huruf, dari mulai pengertiannya, kemudian bagaimana menyebutkannya, kemudian kesalahan-kesalahan yang terjadi. Terima kasih sudah menyaksikan program belajar mengaji. Terus saksikan program belajar mengaji ya. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.